Ya, halo semuanya, balik lagi di vlog gue dan sesuai janji, jadi banyak banget nih yang udah request gue bahas tentang GSX 250 yaitu dari pabrikan Suzuki ya, karena gue juga jarang sih bahas motor-motornya Suzuki. Dan seperti yang udah pernah gue bilang dulu-dulu sih ya, udah lama, kalau motor ini tuh sebenarnya dia bakal istilahnya bakal muncul lagi nih kehadirannya, cuman kepastiannya kapan, nah itu yang masih kita belum tahu gitu. Cuman gue udah dapat beberapa info yang menurut gue sih ini cukup valid dan masuk akal. Nah, infonya itu apa? Nah, kalian nonton aja video ini sampai habis. Dan di penghujung video ini nanti gue juga akan mengumumkan pemenang giveaway dari hoodie HD Supply gue itu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu si GSX 250 ini. So, oke. Yang pertama, sesuai yang mungkin udah diberitain juga ya di beberapa blogger-blogger senior-senior sama berita media online, baik yang dari lokal terus yang internasional segala macam, kalau desain dari GSX 250 ya, yang di santer-santer kayak penerusnya GSX 250 yang baru, Suzuki sudah punya desain kayak ala-ala desain patennya gitu ya. Ini akan dibuatnya berdasarkan desain yang ada di sini. Nah, cuman mungkin menurut gua kenapa masih belum diluncurin segala macam? Menurut gua masih Suzuki masih bikin kayak semacam analisa melihat market, karena kebetulan hadir ZX25R, jadi semuanya jadi kacau gitu ya dunia pasaran sport bike 250cc. Dan makanya mungkin sampai saat ini jadi kayak tiba-tiba hilang lagi nih kabar dari GSX 250 ini. Kalau misalnya kita ngeliat dari GSX 250 yang sebelumnya, kan sebenarnya udah ada tuh, ada yang Indian version sama yang global version. Walaupun yang global version ini Indonesia nggak termasuk ya, lebih ke market Eropa sama Amerika sih yang gue tahu. Nah, untuk yang Indian version itu ada yang versi 1 silinder yang katanya waktu beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu gitu lah ya, Suzuki Indonesia pengen masukin motor itu yang versi 1 silinder SOHC, yang modelnya sih menurut gue ya cukup sporty, cuman lebih ke sport touring ya ketimbang kayak sport touring segala macam gitu. Rumornya mau dimasukin, tapi respon netizen termasuk gua juga, kalaupun itu dimasukin kayak kayak sayang banget, mending sabar dulu nunggu waktu dulu untuk development GSX yang benar-benar proper motor GSX gitu loh. Karena kalau dari Suzuki sport bike fairing itu GSX ya, yang melambangkan sport bike-nya Suzuki gitu. Contoh kayak yang flagshipnya GSX R1000 RR ya, yang versi superbike-nya. Terus yang terakhir juga baru launching yang GSX Hayabusa 1300, yang versi terbaru itu yang menurut gue juga agak sangat disayangkan ya. Kenapa bikin hype yang dimana sebenarnya bikin marketnya tuh yang niche market banget gitu. Kenapa nggak yang bikin sektor global dulu biar orang tuh euforia dapat. Belum lagi kan yang tahun kemarin 2020 Suzuki juga baru menangin MotoGP, bikinlah hype motor sport bike-nya dulu ya kan, ya entah itu 250cc atau di 150cc atau super sport 600cc atau 1000cc nya. Ini malah bikin sesuatu motor yang menurut gua orang tuh sekarang udah nggak begitu ngelirik motor hyperbike yang kayak begitu gitu, karena menurut gua itu kayak motor-motor yang penyegaran yang buat seru-seruan aja, yang kayak dimana oke nih gue punya line up motor yang dimana itu ini nggak umum gitu, nah gue jual nih istilahnya gitu loh. Jadi kayak agak sangat disayangkan, jadi kayak miss opportunity sih menurut gue ya. Dari situ ya gue bilang tadi ya, agak kurang greget lah intinya. Balik lagi ke case yang GSX 250 ya, R250 ya. Jadi yang versi Indian version itu menurut gua kalaupun dimasukin ke Indonesia, menurut gua kayak nggak akan ketemu gitu loh, nggak match. Karena seleranya orang Indonesia menurut gua udah sangat tinggi ya, udah ada list minimal segala macamnya, minimal spec requirementnya yang harus inilah harus itulah. Sedangkan menurut gua ya, ini opini gua aja, GSX 250 yang versi India itu kurang banget sih menurut gue ya. Dan kalaupun nanti Indonesia mau masukin yang versi globalnya, yang versi 2 silinder tapi SOHC juga ya, bukan DOHC, kalau dimasukinnya sekarang jatuhnya telat banget, karena pasar 2 silinder 250cc di Indonesia itu udah sangat tinggi banget ya. Seperti yang gue bilang tadi, standarnya udah tinggi, benchmarknya udah tinggi, karena rival-rivalnya yang juga speknya mantep, rata-rata yang sudah horsepowernya 40 horsepower, ada quick shifter sebagai standar. Jadi kayak kalaupun itu dimasukin ke sini telat ya. Kenapa nggak dari awal tahun 2011 2013 Suzuki masukin motor itu ke Indonesia waktu dulu? Kenapa nggak pada saat itu? Kenapa baru kepikirannya sekarang gitu? Gue juga nggak tahu ya, mungkin
dari Suzuki Indonesia sendiri punya perhitungan sendiri. Tapi kalau menurut gua dengan analisa yang gua punya tentang motor sport bike market 250-nya mereka, ya kalaupun mau masukinnya sekarang telat gitu ya. Baik yang India version maupun yang global version. Dan yang untuk all new version ini yang benar-benar, nah ini nih proper GSX gitu, yang benar-benar proper GSX itu menurut gue mereka punya chance nih, punya peluang di mana gak usah terburu-buru, santai aja, take your time untuk development motor yang menurut gue nantinya akan selevel dengan kompetitor, bahkan mungkin lebih superior, at least untuk kelas 2 silinder 250 cc ya sport bike-nya. Karena kalau misalnya ngeliat dari desain yang ini sudah banyak juga sih yang kayak bikin renderan segala macam berdasarkan desain konsepnya gitu. Menurut gue sih cukup masuk akal juga kalaupun nanti desainnya seperti ini ya, karena pasti nggak akan beda jauh kayak GSX 150 ya, R150 sama yang versi 1000. Jadi ambil dua DNA tersebut terus di combine jadinya 250 cc sama yang mungkin all new 600 cc super sportnya, atau mungkin juga bikin yang versi 750 cc, karena kan sampai saat ini juga masih ada ya kalau nggak salah ya. Market kita itu cenderung kayak misalnya kalau misalnya milih barang ya, kalau misalnya bagus sekalian, kalau misalnya yang murah bener-bener yang ya udah sekalian aja yang speknya biasa aja gitu. Jadi jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kita ngomongin motor kalau yang speknya setengah-setengah rata-rata cenderung kayak nggak begitu berpotensi untuk kayak let's say laku semua gitu loh. Karena udah banyak sih ya kasus dari motor yang istilahnya spek nanggung gitu ya. Apakah Suzuki juga akan menggunakan desain corporate? Maksudnya dari yang flagship sampai yang kelas menengah ke bawah itu sama semua atau beda-beda? Nah itu juga kita belum tahu. Tapi kalau misalnya ngeliat dari desain patennya mereka, ini cenderung mirip kayak yang versi 150 cc ya. Jadi menurut kalian gimana tentang GSX R250 ini yang bakal meluncur di bumi ini ya? Let's say untuk pasar Indonesia kemunculannya masih lama sih, karena mengingat pandemi, terus juga ini sekarang tahun 2021 masih kayak ngebangun ulang lagi ya kan, kayak perekonomian akhirnya baru bangkit lagi sedikit demi sedikit. Menurut gue sih akan memakan waktu yang cukup lama, antara tahun 2022 atau 2023 sih ya. Kalaupun bisa cepat menurut gua itu sangat bagus, tapi kalau gua ngelihatnya itu Suzuki apa ya, kalau misal gua boleh kasih saran ya, kalau punya momentum yang bagus, contoh kayak MotoGP nanti juara dunia lagi di tahun 2021 ini, menurut gua nggak ada salahnya untuk benar-benar all out di segmen motorsportnya gitu loh. Karena apa ya, biar nggak melakukan kesalahan yang sama lagi, biar nggak miss opportunity lagi gitu kayak tahun 2020 ya. Jadi sangat disayangkan gitu. Jadi menurut gua mending fokus dulu ke market yang benar-benar general dulu untuk sport bike-nya ya, yang spesifik tapi semua orang suka gitu, ketimbang spesifik tapi orang suka tapi nggak bisa ngejangkau motor tersebut karena terbatasi atau terhalangi oleh harga motor yang mahal gitu. Jadi itu menurut gua. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ya. Oke, kalau gitu kita nentuin pemenang giveaway dari video sebelumnya. Oke, ini udah gua cek ya dari video sebelumnya. Kurang lebih ada, wah cukup banyak nih komennya. Ada 250 sekian komentar dari teman-teman semua. Ini dia videonya yang bahas R25 terbaru ya yang gue bilang situ. Dan oke, kita tentuin aja pemenang ketiga dari giveaway hoodie HD Supply ini. So, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita pantau. Syaratnya pokoknya komen apa aja bebas, yang penting kalian cantumin IG kalian. Dan ya habis itu udah simpel kan, udah cuma gitu doang, nggak butuh apa-apa. Yang penting ya subscribe channel ini sama follow Instagram gue dan HD Supply pastinya ya. Cuman ini, wes ini dia Mas Brosan, bismillah lagi ngumpul-ngumpul duit, semoga bisa beli cash. Ya sayang sekali nih Mas Brosan tidak mencantumkan IG-nya, jadi tidak memenuhi syaratnya untuk memenangkan giveaway hoodie HD Supply. So sorry ya, kita pick another winner. Oke, kita cek lagi siapa pemenangnya. Irfan Maulanea. Oke. Misi numpang lewat ya kembarannya. Aduh, sayang sekali ya, belum rezekinya doi nih. Oke. Kita cari lagi pemenang yang sesungguhnya. Nah, ini dia nih. Semoga sih 4 silinder biar Honda trigger. Lihat rivalnya udah main di 4 silinder 250 cc. Ini adalah tanggapan komentar tentang video gue yang bahas R25 terbaru. Kalau dia bilang semoga 4 silinder, ya gue juga semoga berharapnya 4 silinder juga lah. Dan ini dia IG-nya. So ya nih, selamat kepada pemenang ketiga kali ini.
dari gue buat lu Nathanael. Untuk teman-teman yang mau memenangkan giveaway hoodie HD Supply, jangan lupa untuk tulis komentar di bawah. Pokoknya catat aja IG kalian, sama komentar terserah mau tentang channel gua, tentang videonya bebas. Kan ini kita sudah menentukan pemenang ketiga. Nah, untuk pemenang keempatnya yang berikutnya di video berikutnya nanti kan gue juga akan mengumumkan pemenang selanjutnya. Di sini gua langsung pengen ngumumin 5 pemenang sekaligus ya. Biar langsung banyak aja gitu loh. Ya kan dari kemarin kan kayak satu terus juga gue yang sekarang uploadnya ternyata yang gue berharap bisa upload tiap hari, tapi karena alhamdulillah ada kesibukan yang gue laluin, kerjaan segala macam, jadinya belum bisa memenuhi janji gue juga untuk upload tiap hari di bulan puasa. Makanya gue pengen lebih ngusahain lagi di giveaway-nya biar langsung ngumuminnya langsung banyak, 5 orang sekaligus. Jadi teman-teman jangan kecewa dulu, kalian masih punya harapan untuk bisa memenangkan giveaway hoodie HD Supply yang model seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Sekali lagi untuk pengiriman giveaway-nya, jadi gue mau nunggu dulu sampai banyak dulu nih pemenang giveaway-nya ya, dan akan gue kirim ke teman-teman semuanya menjelang Lebaran. Jadi biar kesannya nanti pas Lebaran baju baru gitu ya. Jadi ya biar kalian paham juga, takutnya nanti terlalu nunggu ini kapan ya gue dikirimin hoodie segala macam ini padahal udah menang gitu ya. Jadi nanti akan gue kirimnya menjelang pas dekat-dekat hari Lebaran lah ya, bulan depan, karena gue pengen langsung ngirimnya tuh sekaligus banyak gitu ya, biar gak bolak-balik ya kan ke kurirnya. So ya paling segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya, bye, peace.